Baiklah, kita melanjutkan lagi tentang pembuatan database. Jadi video yang sebelumnya itu pengenalan dasar ya, bagaimana cara menampilkan MySQL seperti apa, kemudian cara membuat database-nya seperti apa. Nah, pada video kali ini kita akan membuat database yang terdapat tabel-tabel di dalamnya. Baik, pastikan tampilan command prompt teman-teman semuanya udah seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat database ya. Di sini kita akan membuat database dengan nama buku BD, misalkan seperti ini ya. Jadi kita akan membuat database dengan nama buku BD, kemudian enter. Coba kita cek terlebih dahulu database-nya. Oke, sudah ada ya nama database-nya, yaitu buku BD. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan database-nya dengan perintah use buku BD. Oke, maaf salah. Ya, use spasi nama database-nya. Oke, di sini kita udah masuk di dalam database buku BD ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel untuk database-nya. Nah, di sini kita akan membuat 4 tabel, yaitu tabel kategori, tabel pengarang, tabel penerbit, dan tabel data buku. Ya, jadi ada 4 tabel. Oke, yang pertama kita akan membuat tabel dengan nama kategori. Oke, seperti ini. Seperti ini ya, create table kategori, tutup kurung ya, tutup kurung, kemudian nah selanjutnya di dalam tabel kategori kita akan membuat dua kolom yang ada di tabel kategori, yaitu kolom kategori spasi ID dan kategori nama ya. Jadi perintahnya seperti ini ya, kategori. Oke, nah ini nama kolomnya ya, kategori underscore ID, kemudian im not null auto increment, koma. Selanjutnya kolom yang kedua, kategori nama varchar 25, koma, enter, kemudian primary key, kemudian kategori ID ya, seperti ini. Oke, penjelasannya ya. Jadi untuk kategori yang ID ya, kategori underscore ID ini dengan tipe integer. int ini artinya integer ya. Kemudian not null ini artinya kolom tidak boleh kosong, artinya not null artinya kolom ini tidak boleh kosong. Sedangkan yang auto increment ini artinya untuk menaikkan nilai dari kolom ini setiap kali baris dimasukkan ke dalam tabel kategori. Ya, jadi digunakan untuk menaikkan
nilai dari kolom ini setiap kali baris data dimasukkan ke dalam tabel. Jadi misalkan ada data baru yang dimasukkan ke dalam baris, maka nilainya akan naik. Semakin naik juga ya jika ada data baru yang dimasukkan. Seperti itu. Kemudian untuk kemudian untuk yang kategori nama ya. Kemudian untuk kategori nama Orca 25, jadi artinya banyaknya huruf di dalam kategori nama maksimal sampai 25. Seperti itu. Kemudian primary key kategori ID ya. Jadi primary key-nya diambil dari kategori ID. Jadi artinya primary key ini berarti bahwa nilai dari setiap baris pada kolom yang ada di kategori ID ini bersifat unik ya. Jadi berbeda antara baris yang satu dengan baris yang lainnya. Maka kategori ID ini digunakan untuk primary key ya. Biasanya primary key ini digunakan untuk yang berupa angka ya, seperti ID kan nanti kan ada angkanya juga. Pokoknya yang bersifat unik ya, Jadi untuk membedakan ya. Misalkan kalau kategori nama kan, kalau nama pasti ada nama yang sama ya. Ya misalkan nama buku atau nama pengarang. Nama pengarangnya Agus. Nah, nama Agus kan banyak ya. Nah, nama-nama tersebut akan diberi ID untuk membedakan antara nama dua Agus itu. Misalkan ID 001 untuk Agus yang pertama, ID 002 untuk Agus yang kedua. Ya. Maka untuk kategori ini primary key-nya yang ada di dalam kategori ID seperti itu. Jika sudah, maaf ini masih kurang tutup kurung ya. Jadi perlu diperhatikan tutup kurungnya, karena di depan sini sudah ada tutup kurung. Kemudian koma, enter ya, berarti sudah berhasil ya untuk membuat tabel kategori. Nah, untuk mengecek apakah tabel kategori sudah muncul, sudah ada, kita mengetik perintah tabel, show tabel. Jadi di database buku BD tabel kategori sudah ada ya, sudah ada seperti ini. Selanjutnya kita bikin tabel yang kedua, yaitu tabel pengarang. Seperti ini. Untuk tabel pengarang ada 2 kolom ya. Koma, kemudian pengarang, pasti nama, pasca, koma, kemudian primary key-nya yaitu ambil di pengarang ID. Kita cek lagi show database ya. Show table. Ya, sudah ada 2 tabel ya. Selanjutnya kita bikin tabel berikutnya, yaitu tabel penerbit.
Oke, tabel penerbit sudah kita buat. Selanjutnya tabel terakhir yaitu tabel data buku. Oke, untuk tabel data buku ini lumayan banyak ya. Untuk kolomnya ada buku ISBN, buku judul, penerbit ID, buku tanggal terbit, buku jumlah halaman, buku deskripsi, buku harga. Nah, kemudian untuk primary key-nya yaitu buku ISBN, kemudian ada for key ya. Oke, for key ini salah ketik ya. Oke, sebentar. Foreign key ini merupakan kode unik yang kita ambil di dalam penerbit ID yang ada di tabel penerbit ya. Oke, seperti ini. Kalau udah di enter ya, ini ada errornya tadi ya. Oke, selanjutnya coba kita show table ya. Ya, sudah ada 4 tabel yaitu data buku, kategori, penerbit, dan pengarang. Oke, selanjutnya coba kita akan melihat struktur tabel ya. Jadi kita akan melihat struktur tabel yang sudah kita buat tadi ya, seperti apa. Untuk perintahnya kita mengetik desc seperti ini, kemudian nama tabelnya misalkan tabel data buku ya. Oke, koma ya. Jadi ini struktur tabel dari data buku. Kalau kita melihat struktur tabel dari penerbit seperti apa. Oke, seperti ini. Kalau pengarang ya, pengarang seperti ini. Kalau kategori ya seperti ini.
Ya, jadi ini struktur tabel dari database. Ya, kolom-kolomnya ada buku ISBN, buku judul, dan lain sebagainya. Kalau yang struktur tabel penerbit, ya ada 2 kolom ya. Pengarang juga ada 2 kolom, kategori juga ada 2 kolom. Oke, misalkan kita akan mengubah nama tabel, ya. Di sini kita akan mengubah nama tabel. Tabel kategori kita akan ubah namanya ya. Untuk perintahnya kita bisa mengetikkan alter table seperti ini, kemudian nama tabelnya apa, itu kategori, kemudian rename to nama kategorinya seperti apa yang baru ya. Sekarang kategori buku, akan seperti ini, koma, enter. Oke, ternyata error di oke, dia error sebentar, kategori. Oke, ya seperti ini ya. Ya, jadi nama tabel kategori udah kita ubah. Coba kita cek show database ya. Kita show database. Show table, maaf, show table. Oke, nama tabelnya udah berubah ya untuk tabel kategori jadi kategori buku. Selanjutnya kita akan menambah kolom di salah satu tabel. Misalkan kita akan menambah kolom di tabel data buku. Ya, kita akan menambah tabel. Perintahnya alter table, kemudian nama tabelnya yaitu data buku. Data buku add kolom. Oke, kolomnya apa? Misalkan buku sinopsis seperti ini, text, koma, enter. Oke, sudah ada ya. Coba kita perlihatkan data buku ya, seperti ini sudah ada ya buku sinopsis. Oke, demikian cara membuat database yang di dalamnya terdapat tabel-tabel ya. Tadi ada 4 tabel, yaitu tabel data buku, kategori buku, penerbit, pengarang, dan di dalam tiap tabel juga berisi kolom-kolom ya, seperti itu. Oke, semoga video ini dapat dimengerti, mudah dipahami ya. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan dasar-dasar ya untuk membuat database dengan menggunakan MySQL. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.